Baik, selamat pagi buat semuanya. Selamat datang di Talkshow Kewirausahaan KKN Tematik RW 11 Kelurahan Demangan. Semoga semua yang ada di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah, kali ini kami mahasiswa KKN Tematik RW 11 Demangan bermaksud mengadakan talkshow kewirausahaan dengan tujuan kami mengadakan ini yaitu untuk membantu masyarakat yang ingin memulai dan menjalankan bisnis dan mengelola bisnisnya pada era saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan seorang narasumber yang memiliki beberapa pengalaman di bidang kewirausahaan. Kami mengundang Kak Difta untuk bergabung dengan kami. Selamat siang, Kak. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat dan ya seperti sekarang ini bisa bergabung ikut talkshow dari kakak-kakak. Baiklah, tugas saya Tugas saya akan dijeda sampai saat ini dan selanjutnya untuk sesi talk show akan dibawakan oleh partner saya yaitu Kak Rahel. Silakan Kak Rahel. Baik, terima kasih buat waktunya. Selamat siang Kak Difta. Halo, selamat siang Kak Rahel. Ya, ini salah satu teman saya yang ada di Mojokerto, Jawa Timur, tempat saya asal. Bisa dibilang beliau ini baru membuka usaha, namun juga bisa dibilang beberapa sepertinya udah paham lah dengan dunia bisnis gitu. Ya, mungkin nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Kak Difta ya. Baik. Yang pertama, di mana sih Kak kita bisa dapat dana dengan kita memulai bisnis itu? Oke, saya jawab pertanyaan dari Kak Rahel. Pertama, kalau dari saya pribadi sendiri ini, waktu saya membuka bisnis, itu saya mempunyai partner. Jadi kita mengumpulkan uang yang kita punya. Jadi kita, apalagi kan bisnis yang saya buat ini masih dalam skala kecil, belum bisa skala besar, kalau masih sanggupnya skala kecil. Jadi dari saya sendiri tuh pakai iuran dengan partner saya. Jadi kita punya uang berapa kita sisihkan buat kita bikin usaha gitu. Daripada kita uangnya buat main, buat jajan, mending kita buat bisnis seperti itu. Tapi kalau seandainya mau pakai di tingkat yang lebih besar lagi, mungkin belum kepikiran ya Kak ya, jadi masih kepikiran di tingkat yang masih kecil aja gitu. Baik Kak. Terus pertanyaan yang kedua, dalam berbisnis Kakak saat ini baik buruknya itu apa sih Kak yang pernah dialamin saat ini? Jadi dalam setiap bisnis pasti kita mengalami baik dan buruknya, pasti mengalami gimana waktu kita lagi banyak banget orderan, gimana kita sepi orderan. Jadi untuk baiknya pertama itu saya belum pernah terjun ke dunia bisnis sebelumnya. Jadi saya coba-coba dunia bisnis, akhirnya ya awalnya emang masih sepi kan, sepi dan akhirnya lama-lama alhamdulillah banget buat hasilnya memuaskan. Jadi baiknya di situ. Terus saya juga belajar gimana caranya untuk kita berkomunikasi pada konsumen saya. Terus untuk buruknya sendiri ini, mungkin nggak semua orang itu bakalan suka dengan bisnis saya. Jadi susah banget buat cari customer baru gitu. Gimana caranya biar biar barang-barang yang saya jual ini bisa terjual dengan laris gitu kan. Jadi buruknya saya juga pernah beberapa minggu itu nggak terjual sama sekali. Jadi gimana caranya biar bisa terjual kayak gitu. Jadi buruknya seperti itu, baiknya tadi juga udah pernah mendapat omset yang sesuai gitu. Maaf Kak sebelumnya saya lupa tanya. Ini kalau boleh tahu bisnisnya Kakak ini apa ya Kak? Oh ya, bisnis yang saya jalan sekarang itu di fashion hijab. Jadi namanya Dafaira Hijab gitu. Oh iya iya. Di bisnis Kakak ini gimana sih Kak caranya Kakak buat promosiin ke pelanggan gitu? Oke, untuk promosinya sendiri mungkin sekarang udah nggak asing lagi di media sosial.
promosi-promosi barang-barang seperti itu kan. Jadi pertama saya menggunakan media sosial. Jadi saat ini masih belum ada offline store. Jadi gimana caranya saya masih ngebooming di media sosial yang saya punya, ada di Instagram sama di TikTok. Karena menurut saya sekarang ini banyak banyak peminat itu melalui media sosial dan melalui e-commerce gitu kan. E-commerce yang sekarang ini masih di Shopee. Jadi kalau kita di media sosial itu gimana caranya kita menarik pelanggan itu dengan cara kita memberikan pelayanan yang bagus. Seperti kalau ada yang mau bertanya, kita kasihkan feedback dan jawaban-jawaban yang memuaskan kayak gitu. Oh iya Kak. Cara Kakak buat bertahan lama dalam berbisnis ini gimana ya Kak? Oke, mungkin kita pasti ngerasain bosen gitu kan. Apalagi kalau di saat-saat lagi down banget, pasti ngerasain capek, ngerasain bosen, kayak nggak mau ngelanjutin gitu kan. Untuk caranya sendiri tuh, aku selalu mencari ide-ide terbaru, biar kayak kalau saatnya lagi down, gimana caranya biar tetap bangkit, mencari ide, dan kita cari pasaran sekarang gimana. Kalau sekarang kan aku di dunia hijab yang saat ini lagi rame apa ya, terus kita cari-cari di sosial media yang lain, terus kita cari contoh-contoh, kita cari ide-ide baru, biar kita nggak bosen dengan satu tema itu aja. Dan jadi membuat kita semakin bersemangat untuk berbisnis, kayak gitu, Kak. Oh iya Kak. Nah terus, butuh waktu berapa lama untuk dapat merasakan keuntungan, dalam tanda kutip ya Kak, dari bisnis yang dijalankan tuh seperti kayak muncul perasaan, "Wah akhirnya aku bisa dapat uang dari usahaku sendiri nih, aku bisa hidup sendiri, jadi aku bisa mandiri," gitu, dari hasil sendiri gitu. Itu gimana Kak? Butuh Ya berapa mungkin lama? ya mungkin untuk mencapai target itu nggak nggak mudah ya, apalagi kita memulai bisnis dari kecil, hal kecil, dari mulai nol, belum punya pengalaman bisnis, mungkin dulu beberapa bulan, hampir setahun itu baru bisa mencapai target, karena kita mencari pelanggan mulai dari nol itu susah banget. Kita harus cari pelanggan mulai dari kita open endorse, kita mulai dari kita pendekatan orang ke orang. Jadi untuk waktunya lumayan lama karena kita masih di bidang kecil kayak gitu, Kak. Jadi step by step gitu ya Kak ya? Iya, step kayak gitu. Terus, cara belajar tentang ilmu kewirausahaan ini tuh bisa diperoleh dari mana sih Kak, kalau boleh tahu? Oke. Buat ilmu kewirausahaan ini kita nggak bisa terpatok dalam satu sisi aja. Karena mungkin kalian semua dari SMA udah dapat mata pelajaran kewirausahaan, terus dari kuliah juga kita juga mendapatkan kewirausahaan. Terus bisa juga kita belajar ke orang-orang yang udah pernah memiliki bisnis kayak gitu. Jadi nggak perlu terpatok kayak kita cari ke satu tempatnya aja, kayak aku pernah belajar usaha di SMA. Kalian kalian belajar di situ aja. Enggak, jangan. Soalnya sekarang banyak banget kayak ada workshop tentang wirausahaan, ada media sosial, ada Google segala macam yang bisa kalian cari tentang gimana caranya wirausaha. Soalnya kan wirausaha ini kita juga harus ngitung segala macamnya, mulai dari omsetnya, mulai dari apa uang awalnya segala macam kayak gitu. Kita cari di mana aja dan ke siapa aja kayak gitu. Oh, Dulu iya. saya juga belajar pertama dari SMA, kuliah, mendapatkan pelajaran tentang kewirausahaan, terus cari-cari ke teman-teman yang punya usaha, gimana caranya bikin usaha kayak gitu. Jadi di mana aja bisa kok cari ilmu tentang wirausaha. Jadi bisa lewat apa aja ya Kak ya? Iya. Iya. Nah, terus ini Kak, ada lagi lebih baik kita memulai bisnis itu, sesuai dengan keinginan kita atau kita tuh, mengikuti yang lagi tren gitu, jadi kayak kita mengikuti masyarakat gitu Kak? Kalau menurut saya pribadi sih mending sesuai minat kita ya. Soalnya kalau gini, contohnya aja kalau kita kita membuat bisnis tapi dengan kayak lagi booming sekarang gitu kan, itu nggak bakal bertahan lama gitu. Soalnya Iya. pasti manusia ini bakalan merasa bosan, kayak sekarang boomingnya tentang A gini kan. Terus pasti banyak banget yang usahanya tentang A ini, dan susah banget buat diteruskan gitu loh. Soalnya
pasti ada jangkanya kayak gitu. Contohnya aja kalau makanan kayak dulu ada es kepal Milo kayak gitu kan. Oh, iya. Itu nggak bisa bertahan lama. Sedangkan kalau kalian memulai bisnis dengan sesuai hati kita bisa mencari ide-ide baru kayak gitu loh. Soalnya kalau kita sesuai dengan minatnya masyarakat itu cuma berjangka pendek aja kayak gitu. Kalau saya sendiri makanya kan pasti pertanyaannya gini, kan hijab udah banyak banget Kak. Lah gimana caranya berhijab ini biar biar bisa diterima masyarakat. Sekarang kayak banyak banget cuma bela square kayak gini biasa. Lalu gimana caranya biar biar bisa diterima oleh masyarakat terus menerus gitu. Kalau menurut saya gitu. Ya Kak, baik. Gimana Kak cara buat memanage diri kita biar kita tuh kalau sedang jatuh, nah gimana caranya kita tuh mengembalikan semangatnya kita? Karena kan dalam berbisnis kan ada naik turunnya ya Kak ya. Kalau turun tuh kadang bisa moodnya kita tuh turun kayak gitu. Nah, gimana caranya biar kita tuh bisa kembali semangat gitu Kak? Memanage diri kita tuh gimana? Mungkin susah banget kan kita memanage waktu gitu kayak membagi waktu itu pasti susah banget. Apalagi waktu merintis usaha ini saya dengarkan saya di posisi masih berkuliah, jadi masih susah banget buat memanage waktu. Dan untuk saran saya sih bikin jadwal. Jadi kayak ada jadwal per minggu, per hari. Kayak hari ini kita harus bisa up tentang produk kita. Kedua kita harus bisa, kan sebelum up kita pasti membutuhkan kontennya, membutuhkan bahan segala macam. Jadi biar kita tetap produktif kayak gitu di sela-sela kesibukan masing-masing. Soalnya kalau kita udah sibuk masing-masing pasti susah banget. Tapi kalau kalian udah bikin jadwal, di situ pasti gimana pun caranya harus tetap terlaksana kayak gitu. Iya. Kalau misalnya biar tetap di titik aman itu tuh gimana Kak? Untuk tetap di titik aman ini mungkin gimana caranya kalian tetap bisa nge-up tentang bisnis kalian. Jadi walaupun posisi kalian lagi di bawah kayak belum ada pembeli, tetap aja di up dan pasti banyak banget yang masih kepo kayak ih, ada yang baru nih atau punya ide-ide baru seperti itu. Terus kalau misalnya mau manage waktu agar bisnis itu tetap jalan di tengah-tengah kesibukannya Kakak gitu. Gimana itu Kak caranya? Itu kita bikin sebuah jadwal aja. Jadi walaupun saya sibuk, kayak kita kan pasti tahu sibukan kita masing-masing gimana. Jadi kalau di hari ini kita harus posting posting produk kita. Terus walaupun waktu itu saya berkuliah, tapi gimana caranya kuliah juga jalan, gimana caranya wirausaha juga jalan, dibuat jadwal. Jadi jadwal contohnya kalau aku kuliah dari pagi sampai sore, di malamnya aku bisa bikin sebuah konten kayak gitu. Jadi keduanya itu masih bisa jalan dengan bersama kayak gitu. Oh iya ya Kak. Terus dalam berbisnis ini kan pasti ada risiko ya Kak ya. Nah, gimana caranya Kakak dengan partner Kakak ini mencegahnya dan mengatasinya? Jadi sebelumnya kalau mau pakai partner gitu kan kita harus tahu partner kita masing-masing gitu kan. Jangan kita cari partner yang kita belum tahu gitu. Jadi sekarang ini kan partner saya orang terdekat saya, orang dekat dengan saya. Jadi kalau ada resiko segala macam kita obrolin berdua. Jadi bisa kita mengambil keputusannya secara secara baik kayak gitu kan. Terus yang pertama jangan pakai emosi kalau seandainya kita ada di dalam keadaan yang buruk. Jadi sesama partner kita harus bisa saling berkomunikasi dengan baik, gimana caranya mengambil keputusan dengan baik kayak gitu. Yang paling penting itu gitu, komunikasi dengan partner kita biar gimana caranya resiko yang kita takutkan ini nggak akan terjadi kayak gitu. Baik Kak. Kalau menurut Kakak sendiri nih ya Kak, kan dalam usaha Kakak ini kan udah ada partner ya. Nah, tapi kalau dari pribadi Kakak ini sebenarnya dalam berbisnis ini butuh nggak sih Kak partner itu? Kalau Atau menurut mending saya usaha sih, sendiri gitu? kalau menurut saya sih butuh ya, soalnya apalagi kalau saya sendiri
baru pertama kali berbisnis, jadi belum tahu bisnis itu seperti apa. Jadi kalau seandainya kita berbisnis, kalau kita punya partner, kita bisa sharing gitu loh. Sharing dengan partner kita gimana caranya gini, gimana caranya gini. Jadi nggak cuma kalau takutnya kalau saya apa kalau kita sendiri takutnya kayak kebingungan gitu loh. Pasti kita butuh saran dari orang lain. Seandainya kalau sarannya dari orang lain, di orang yang luar, itu cuma sekedar saran yang bisa dibilang cuma saran-saran kecil-kecil gitu. Sedangkan kalau kita pakai partner, tahulah situasi saat ini seperti apa, di bisnis seperti apa. Kita pasti butuh support juga, gitu, saling mensupport kayak gitu. Kalau menurut saya sih butuh banget buat cari partner, tapi jadi tadi kembali lagi, kalau bisa cari partner yang emang benar-benar dekat dengan kalian. Jangan sampai partner yang kalian sebenarnya belum kenal, tapi kalian mau mengajak dia karena pikiran kalian kayak dia udah punya bisnis. Jangan, soalnya kita nggak tahu, apalagi dunia bisnis ini kan bermain dengan uang, dengan niat segala macem gitu. Jadi kalau bisa, kalau emang kita mau cari partner yang emang benar-benar bisa kalian andalkan juga, soalnya kita pasti butuh saran, butuh ide, butuh support kayak gitu. Iya, baik Kak. Terus Kakak ini kan dalam berbisnis pasti ada planning ya Kak. Nah, bagaimana cara Kakak tetap konsisten dalam menjalani berbisnis tersebut? Ya. Untuk biar konsisten yuk, pasti jawabanku itu cuma pertama dari niat gitu kan. Niat, kalau kita emang dari awal kita udah niat buat bikin bisnis, gimana pun caranya kita harus konsisten gitu. Walaupun keadaannya kita harus bisa konsisten, mulai dari kita di bawah, kita di atas. Jadi kita harus bisa, kalau kita dari awal kita niat pasti bisa gitu. Kalau misalnya nih Kak, bisnisnya Kakak kan berhijab, tentang hijab. Nah, terus kalau misalnya dalam makanan nih Kak ya, kita harus memiliki inovasi agar beda dari yang lain, atau gimana caranya agar konsumen tuh repeat order gitu Kak di kita? Caranya itu kalau mungkin biar bisa repeat order gitu kan, itu dengan cara kita bisa memuaskan konsumen tadi dengan cara entah produk kita ini enak, produk kita ini bagus, produk kita gimana. Jadi memuaskan konsumen dengan cara produk dengan cara produknya, dengan cara kita memberikan servisnya juga ke konsumen. Terus sama jangan lupa cari ide-ide terbaru gitu. Pasti semua orang kalau udah pernah order kita punya ide baru, punya produk baru, pasti mereka akan kepo, akan pengen cari tahu gimana sih. Apalagi kalau dari produk kita sebelumnya ini udah bisa, udah servis dari kita bagus, terus produknya juga bagus, pasti membuat orang bahkan repeat order kayak gitu. Nah, ya Kak. Nah, terus dalam era saat ini nih Kak, untuk mulai berbisnis itu sebaiknya kita mencari produk baru atau kita memakai sistem ATM, amati, tiru, modifikasi. Mungkin untuk kali ini kalau bisa apa boleh kita mengamati, boleh kita boleh kita memodifikasi boleh, tapi jangan sampai kalian itu menduplikat gitu sama persis, karena pasti ya pertama ada kayak pikiran orang, kan ini lebih awal gitu kan, ngapain nggak beli di sini aja gitu kan, kalau di sini kan baru gitu. Terus belum lagi nanti kita nggak akan ada kemajuan gitu loh kalau kita cuma bisa meniru saja gitu kan. Jadi mungkin kalian bisa mengamati kayak dari produk A ini kelebihan kekurangannya apa sih, dari produk B ini kelebihan kekurangannya apa sih, gimana caranya biar produk dari kalian sendiri bisa lebih bagus kayak gitu. Tapi bukan dengan cara menduplikat, bukan. Memodifikasinya boleh, mengamati boleh, tapi jangan sampai meniru gitu. Karena pasti pikiran orang kan apa kan dari toko ini lebih duluan, ya berarti lebih bagus yang ini kayak gitu kan. Jadi gimana caranya biar di bisnis kalian lebih bagus itu tadi cari cari sesuatu yang belum ada kayak gitu. Baik Kak. Pertanyaan terakhir nih Kak ya dari kita. Dalam berbisnisnya Kakak ini, Kakak pernah nggak sih Kak mengalami kegagalan gitu? Pasti mungkin setiap
pembisnis pasti pernah mengalami kegagalan gitu kan. Soalnya nggak mungkin kita tiba-tiba langsung melesat gitu kan, nggak mungkin. Jadi saya sendiri juga pernah mengalami sebuah kegagalan di awal-awal. Memang dulu waktu masih belum banyak yang order, pasti kayak merasa males, kayak merasa kayak nggak mau lanjutin gitu loh. Terus habis itu kayak omsetnya masih menurun banget, belum bisa balik modal, belum bisa memutar uangnya lagi, belum bisa kayak dia masih stuck di situ. Saya awal kayak gitu. Mungkin kayak kebanyakan orang mulai awal bisnis mungkin seperti itu. Jadi gimana caranya biar bisa tetap up itu? Ya, jadi cari ide-ide terbaru biar dari kitanya nggak bosen. Jadi cari-cari yang baru kayak gitu. Baik Kak, mungkin itu pertanyaan dari kami. Waktu saya kembalikan ke Albi. Baik, terima kasih untuk Kak Rahel dan Kak Difta untuk ilmu dan pengalaman yang sudah diberikan. Begitu banyak ilmu yang kita dengar dan diberikan oleh Kak Difta mengenai tentang usaha ya Kak. Baiklah, pada akhirnya kita sampai pada pengunjung acara. Saya selaku perwakilan kelompok KKN tematik RW 11 Kelurahan Demangan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu agar acara ini berjalan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Dita yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di acara kami dalam melaksanakan talk show kali ini. Jika dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat tutur kata kami yang kurang berkenan dan terdapat kekurangan dalam kegiatan ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila terdapat masih pertanyaan yang belum terjawab dalam talk show ini, Anda dapat menuliskan pertanyaan tersebut pada kolom komentar di channel YouTube KKN Tematik RW 11 setelah rekaman kegiatan ini diunggah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kak Difta. Terima kasih Kak Rahel. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak.